Bab 2091, Logika yang terdegradasi. Pertarungan di tanah paradoks. Panah energi yang berbalik arah itu melesat tepat ke arah dada Wang Lin. Matanya berbinar dingin. Dia tidak mencoba menghindar atau menangkis. Sebagai gantinya, dia membiarkan panah itu mengenainya. Bruk. Dampaknya menggelegar, tetapi Wang Lin hanya terdorong setengah langkah ke belakang. Bajunya sedikit rusak, tetapi kulitnya hanya memerah. Dia menggunakan prinsip konsekuensi yang diterima. Dia memahami bahwa di sini, logika terdegradasi berarti hukum sebab akibat bekerja secara acak atau terbalik, tetapi hanya jika dilawan. Dengan menerima serangan itu sepenuhnya, tanpa perlawanan, dia memutus siklus paradoksnya. One Air, jangan lawan apapun di sini secara langsung. Terima atau belok, teriak Wang Lin, sambil matanya menganalisa pola makhluk-makhluk asap ungu itu. Pintar, tapi tidak cukup. Gumaman kolektif dari makhluk-makhluk primal itu. Mereka menyatu menjadi awan raksasa yang membentuk tangan dengan 1000 jari. Masing-masing jari berakhir dengan mata yang berkedip dengan ritme berbeda. Setiap kedipan memancarkan perintah logika yang berbeda ke arah Wang Lin. Kedip, hukum gravitasi terbalik hanya untuk Wang Lin. Dia tiba-tiba merasa tubuhnya terlempar ke atas ke langit simbol Dao. Kedip, konsep panas dan dingin bertukar tempat di sekitarnya. Bulu kuduknya membeku. Sementara napasnya mengeluarkan uap panas. Kedip, waktu lokal melambat untuknya, tetapi dipercepat untuk Limuan. Untuk sesaat, mereka ada di kecepatan waktu yang berbeda. Wang Lin mengerutkan kening. Ini merepotkan. Melawan langsung tidak efektif. Dia perlu mengubah aturan permainan. Dia mengingat benang hitam berkilau, sepotong paradoks. Mungkin inilah saatnya. Dengan pikiran yang bergerak cepat di dalam dilatasi waktu yang tidak rata, dia mengeluarkan benang hitam itu, dan tanpa menelannya, dia mengikatkannya pada jari kelingking kirinya. Sebuah getaran aneh langsung merambat melalui tubuh dan jiwanya. Tiba-tiba, dia melihat jaring-jaring logika cacat yang menjalar dari mata-mata makhluk primal itu. Jaring itu seperti benang kusut yang memaksakan aturan salah ke realitas sekitarnya. Wang Lin tersenyum tipis. Menggunakan paradoks melawan paradoks. Dia mengangkat tangan kanannya, tidak menyerang makhluk itu, tetapi menulis di udara. Dengan menggunakan energi Heaven Trampling sebagai tinta, dia menulis sebuah kalimat dalam bahasa Dao kuno. Perintah ini tidak dapat dilaksanakan. Itu adalah perintah logika sederhana. Begitu kalimat itu terbentuk, dia mendorongnya menuju jaring logika cacat para makhluk primal. Tabrakan terjadi tanpa suara. Jaring cacat itu mencoba membalik perintah Wang Lin menjadi perintah ini dapat dilaksanakan. Tapi kalimat Wang Lin dirancang untuk melawan pembalikan. Jika dibalik, menjadi perintah ini dapat dilaksanakan yang berarti perintah aslinya yang tidak dapat dilaksanakan harus dijalankan. Tapi jika perintah aslinya dijalankan, artinya tidak dapat dilaksanakan harus terjadi. Ini menciptakan lingkaran logika tak berujung di dalam sistem mereka sendiri. ARR gigi haha, kontradiksi, teriak makhluk-makhluk primal itu kesakitan. Mata-mata di jari mereka mulai berkedip tak terkendali. Beberapa bahkan meledak menjadi gumpalan asap kecil. Awan asap raksasa mereka bergetar hebat. Ini adalah kelemahan mereka. Sebagai entitas dari era Dao Primal, di mana logika dan Dao masih primitif dan mudah tercemar, mereka terlalu kaku dalam struktur eksistensinya. Sebuah paradoks yang dirancang dengan baik adalah racun bagi mereka. Peluang dan bahaya baru. Memanfaatkan kekacauan ini, Wang Lin melihat ke arah Limuan. Istrinya tampak agak pucat, memegangi kepalanya, tetapi masih berdiri. Dia juga melihat ke arah gunung kesedihan tempat cahaya kecil tadi Kronal Cukuek bersembunyi. One Air, ambil telur itu, aku akan mengalihkan perhatian mereka, teriak Wang Lin, sambil sengaja melepaskan aura. Heaven Defying Beat-nya lebih kuat. Denyutan pengenalan yang berasal dari beat itu memancing makhluk primal yang sedang bingung. Benny, berikan pada kami. Mereka mengabaikan Limuan dan fokus menyerbu Wang Lin. Limuan mengangguk, mengambil napas dalam-dalam. Dia mengingat pesan Wang Lin, jangan melawan. Dia berlari menuju gunung kesedihan, bukan dengan kecepatan kultivasi, tetapi dengan lari biasa, mencoba berbaur dengan logika normal dari tanah gagasan yang berubah-ubah ini. Itu bekerja. Tanah di bawah kakinya tetap stabil karena dia tidak menggunakan energi. Sementara itu, Wang Lin memainkan peran umpan dengan sempurna. Dia melesat ke arah berlawanan, menarik perhatian makhluk primal. Dia terus-menerus menulis kalimat-kalimat paradoks di udara, menciptakan ladang ranjau logika yang membuat makhluk-makhluk itu tersiksa. Jalan ini adalah jalan yang bukan jalan. Diam ini adalah suara yang terdengar.
Aku adalah aku yang bukan aku. Setiap kalimat memperburuk kekacauan dalam pikiran kolektif mereka. Namun Wang Lin juga merasakan tekanan, mengikatkan benang paradoks pada dirinya memiliki efek samping. Dia mulai merasakan keraguan terhadap eksistensi dirinya sendiri. Apakah Wang Lin itu nyata, atau hanya sebuah karakter dalam mimpi yang lebih besar? Bisikan-bisikan aneh berdesir di pinggiran kesadarannya, lihatan kehidupan primal. Dalam pelarian dan pertempuran, Wang Lin melewati sungai kenangan beku, sebuah aliran air yang sebenarnya adalah kristalisasi dari kenangan makhluk-makhluk yang telah punah di era ini. Di dalamnya, dia melihat kilasan, sebuah peradaban makhluk cahaya yang menyembah pohon dao asli. Sebuah perang besar antara pemurni logika dan pembawa chaos. Sebuah ritual di mana sebuah benih keemasan, mirip tapi bukan heaven-defying beat, ditanam ke dalam tanah realitas untuk menstabilkan hukum alam. Dan akhirnya, dia melihat kehancuran. Sebuah ledakan dari dalam realitas itu sendiri, merobek logika, memecah dao, dan menghasilkan retakan seperti yang ada di sini. Makhluk-makhluk primal ini adalah korban yang terdistorsi, terjebak dalam keadaan setengah hidup di tepian kehancuran itu. Heaven-defying beat di dalam dadanya berdenyut lebih kuat, seolah berduka. Pertemuan dengan telur waktu. Di sisi lain, Limuan mencapai kaki gunung kesedihan. Air mata yang menetes dari gunung itu bukan air biasa. Setiap tetes adalah potongan kenangan sedih yang terwujud. Menyentuhnya bisa membuat seseorang tenggelam dalam kesedihan orang lain selamanya. Dia berhati-hati menghindari tetesan itu. Cahaya kecil Kronal Cukuek bersembunyi di balik sebuah batu yang sebenarnya adalah keputusasaan yang membatu. Telur itu kecil, seukuran kepalan tangan, dan terlihat seperti gelembung air yang berisi galaksi miniatur yang berputar cepat. Saat Limuan mendekat, telur itu bergetar, seolah takut. Tapi kemudian, ia memancarkan sinar ke arah Limuan dan sebuah proyeksi muncul. Gambar dirinya sendiri, terbaring tak bernyawa, di dalam peti es di alam Seven Colored Realm, dengan Wang Lin yang masih muda, sedang berjaga penuh kesedihan. Telur itu sedang mencoba meniru timeline kehidupan Limuan untuk menetas. Tidak, bisik Limuan dengan tegas, itu bukan diriku lagi, aku sudah bangun. Dia mengulurkan tangan bukan dengan kekuatan, tetapi dengan ketenangan. Dia memproyeksikan perasaannya saat ini. Kebahagiaan sederhana di planet Serenity, kehangatan menggenggam tangan Wang Lin, kedamaian setelah ribuan tahun tidur. Telur itu berhenti bergetar. Galaksi di dalamnya berputar lebih lambat, dan warna cahayanya berubah dari biru dingin menjadi kuning hangat. Itu menerima ketenangan Limuan sebagai lingkungan yang cocok. Dengan patuh, telur itu melayang ke atas telapak tangannya. Bahaya mengintai. Tepat saat Limuan akan mengambilnya, bisikan yang tadi terdengar kembali, lebih keras dan lebih mendesak, yang tidur dan dibangunkan. Buka pintunya. Tuanku akan memberimu kehidupan yang benar-benar abadi, bukan kehidupan pinjaman ini. Sebuah bayangan memisahkan diri dari gunung kesedihan. Bukan makhluk asap primal, tapi sesuatu yang lebih padat, lebih sadar. Wujudnya seperti manusia, tapi terlalu tinggi dan kurus, dengan jubah yang terbuat dari kabut waktu yang aus. Wajahnya tidak jelas, tapi matanya adalah dua lubang hitam, di mana garis waktu putus terlihat. Tinggalkan telur itu, wanita Li, kata makhluk itu, dengan suara yang terdengar seperti derit roda waktu yang berkarat. Aku adalah penjaga waktu dari era primal, terkurung di sini sejak kehancuran. Telur waktu itu adalah kuncinya untuk membebaskan tuanku sang penstabil yang terjebak di dalam benih yang salah tanam. Benih yang salah tanam? Pikiran Limuan berpacu. Apakah maksudnya? Heaven-defying beat? Apakah benda itu seharusnya ditanam untuk sesuatu tetapi prosesnya salah? Tuanku adalah sumber sejati dari kestabilan Dao. Jika dibebaskan, dia akan memperbaiki semua realitas, menyembuhkan semua luka, mengakhiri semua penderitaan. Bahkan, dia bisa memisahkan jiwamu yang sebenarnya dari sisa-sisa mimpi orang lain yang menopangmu. Goda penjaga waktu itu, suaranya mendayu. Itu adalah godaan yang keji. Limuan tahu bahwa kebangkitannya melibatkan perpaduan kompleks antara jiwanya sendiri, sisa energi Seven Colored Glacier, dan mungkin mimpi atau harapan Wang Lin. Apakah dia benar-benar utuh, atau hanya replika yang sempurna? Dia ragu sejenak, memegang Kronal Cukuek erat-erat, keputusan dan kesadaran. Di kejauhan, Wang Lin merasakan gelombang kecemasan melalui ikatan jiwanya dengan Limuan. Dia melihat makhluk baru itu dan langsung tahu itu ancaman yang lebih tinggi. Dengan brutal, dia memaksa energi Heaven Tramplingnya meledak, mendorong mundur makhluk-makhluk primal, dan melesat kembali ke arah Limuan. One Air, jangan dengarkan apapun dari sini. Mereka adalah sisa-sisa kegilaan, teriaknya.
Suara Wang Lin menyentuh jiwanya. Limuan menatap penjaga waktu itu, lalu ke telur waktu di tangannya, dan akhirnya ke arah suaminya yang sedang terbang mendekat dengan wajah khawatir. Dia tersenyum, sebuah senyum yang penuh pencerahan dan keteguhan. Aku adalah Limuan, ucapnya dengan suara jernih, memotong bisikan-bisikan di kepalanya. Dibangunkan oleh cinta dan tekad suamiku dari tidur panjang. Apakah ada campuran mimpi? Mungkin. Tapi setiap kenangan, setiap perasaan, setiap detik kebahagiaan bersamanya adalah nyata bagiku. Itu sudah cukup. Aku tidak butuh keaslian dari siapapun. Dia menoleh ke penjaga waktu. Dan tuanku? Jika dia benar-benar penstabil, mengapa membutuhkan sebuah telur waktu dan ancaman untuk dibebaskan? Itu bukan penstabilan, itu perampasan. Penjaga waktu itu menggeram, wajahnya yang kabur berkerut marah. Bodoh, maka kau akan musnah bersama realitas yang cacat ini. Dia mengangkat tangannya, dan bilah-bilah waktu yang patah muncul, mengarah ke Limuan. Tapi Wang Lin sudah tiba. Dia berdiri di depan Limuan, aura heaven tramplingnya seperti matahari yang membara di tanah paradoks ini. Sentuh istriku, kata Wang Lin. Suaranya rendah namun mematikan, dan aku tidak akan hanya membunuhmu. Aku akan menghapusmu dari konsep waktu itu sendiri, memastikan tidak ada yang pernah mengingat bahkan bayangan eksistensimu. Ancaman itu diucapkan dengan keyakinan mutlak. Penjaga waktu itu ragu. Dia merasakan sesuatu pada pria ini, sebuah potensi yang mengerikan, sebuah benih yang suatu hari bisa tumbuh menjadi sesuatu yang bahkan melampaui tuannya. Sementara mereka berhadapan, makhluk-makhluk primal yang pulih tiba lagi. Kronal Cuku Ek di tangan Limuan tiba-tiba berdenyut kuat, menarik perhatian semua orang. Telur itu akan menetas, teriak penjaga waktu. Jika menetas di sini, ledakan energi waktu murni akan memperlebar retakan ini 10 kali lipat. Itu adalah bencana. Retakan yang membesar bisa menyedot seluruh wilayah Four Realms. Wang Lin berpikir cepat. Dia melihat ke arah retakan besar itu, lalu ke telur di tangan Limuan, dan ke benang paradoks di jarinya, yang mulai terasa semakin berat, menggerogoti logikanya sendiri. Sebuah ide gila muncul. One Air, lemparkan telur itu kepadaku, perintah Wang Lin. Tanpa ragu, Limuan melemparkan Kronal Cuku Egg. Wang Lin menangkapnya dengan tangan kiri. Dengan tangan kanan, dia meraih benang paradoks dari jarinya dan mengikatkannya dengan cepat ke telur itu. Kemudian, dengan seluruh kekuatannya, dia melemparkan telur yang sekarang dipenuhi paradoks itu, bukan ke arah musuh, tapi langsung ke dalam retakan besar itu sendiri. Tidak AAK, jerit penjaga waktu dan makhluk primal bersamaan. Telur itu meluncur masuk ke dalam kegelapan retakan. 1 detik, 2 detik, lalu tidak ada ledakan. Sebaliknya, sebuah keheningan yang menelan suara muncul dari retakan. Kemudian, retakan itu mulai bergetar dan menyusut dengan cepat, seolah-olah dijahit dari dalam oleh ledakan paradoks yang terkandung. Kronal Cuku Egg telah menetas di dalam retakan, tetapi kelahirannya yang dipenuhi paradoks justru menciptakan singularitas logika sementara yang menyegel lubang itu. Lari, sekarang! Wang Lin menarik Limuan dan melesat kembali ke arah terowongan yang masih terbuka menuju Nexus. Penjaga waktu itu mencoba mengejar, tetapi dinding realitas yang kini menyegel kembali retakan itu menghalanginya. Dia hanya bisa memandang dengan penuh kebencian saat dua sosok itu menghilang. Ini belum berakhir, pemegang benih. Tuanku akan menemukan caranya. Dan istrimu, dia adalah kuncinya. Selalu. Teriakannya teredam saat terowongan menutup di belakang Wang Lin dan Limuan. Kembali ke Nexus. Mereka muncul kembali di platform kaca, terengah-engah. Wang Lin langsung duduk bersila, mengatur napas. Efek dari benang paradoks masih ada di pikirannya, membutuhkan pemurnian. Tangannya yang mengikat benang itu sekarang memiliki bekas luka aneh. Kulitnya berganti-ganti antara muda dan tua setiap detik. Nenek penenun masih duduk di kursi goyangnya, menyulam. Dia mengangguk pelan. Bagus, sangat bagus. Retakan itu tertutup rapat, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Dan kau, dia menatap Wang Lin dengan kagum, menggunakan paradoks sebagai alat jahit. Brilian, meski nekron. Dia mengulurkan tangan. Telur waktuku? Habis. Tertutup di dalam retakan, jawab Wang Lin singkat, bangkit berdiri. Tapi perjanjian terpenuhi. Retakan tertutup. Nenek penenun menghela napas dramatis. Sayang sekali. Tapi, ya, perjanjian terpenuhi. Dia menunjuk ke benang emas dan perak yang masih dimiliki Wang Lin. Gunakanlah dengan bijak. Dan, nasihat untukmu, pemegang benih. Dia menatap Wang Lin dengan serius untuk pertama kalinya. Yang kau hadapi di sana hanyalah penjaga dan sisa-sisa. Sang tuanku yang mereka bicarakan, sang penstabil,
sang benih yang salah tanam, itu adalah masalah level yang berbeda. Itu adalah masalah untuk Heaven Sunderer atau bahkan Slaughter Heaven. Dia berhenti menyulam. Dan tentang istrimu, matanya yang bergalaksi memandang Limuan dengan penuh simpati dan sesuatu yang lain pengetahuan. Ada kebenaran dalam ancaman penjaga waktu, kebangkitannya melibatkan hukum yang sangat dalam. Ada yang mengawasinya. Hati-hatilah. Wang Lin mengerutkan kening, menggenggam tangan Limuan lebih erat. Apa maksudmu? Tanyakan pada dirimu, Wang Lin, kata nenek penenun. Kembali menyulam, suaranya seperti gema dari kejauhan. Dalam semua upayamu membangunkannya, pernahkah kau merasa terlalu berhasil, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang membantumu dari balik layar? Wang Lin membeku. Kenangan akan usahanya mencari obat panjang umur, petualangannya, bahkan kemudahan relatif dalam mendapatkan beberapa bahan langka. Tiba-tiba terlihat dalam cahaya baru yang mencurigakan. Pergilah sekarang. Nexus ini mulai membosankanku, ucap si wanita tua, mengusir mereka. Sebuah pintu cahaya terbuka kembali, kali ini menuju sebuah lokasi netral di Four Realms. Wang Lin dan Limuan berjalan ke arahnya. Pikiran mereka berat dengan informasi baru, misteri, dan ancaman yang lebih dalam. Sebelum mereka masuk, nenek penenun bersuara lagi. Kali ini berbisik, carilah sang pemotong benang. Hanya dia yang bisa memotong tali takdir yang mulai menjerat kalian berdua. Pintu menutup. Mereka kembali ke alam semesta yang familiar, tetapi tidak ada yang sama lagi. Petunjuk telah diberikan, musuh telah diperlihatkan, dan sebuah konspirasi kosmik yang melibatkan Heaven Defying Beat dan kebangkitan Limuan mulai terbuka. Perjalanan untuk naik level ke Heaven Sundering dan mengungkap kebenaran baru saja dimulai dengan cara yang paling mengancam.